Baik, selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu dalam rangka pengimbasan atau diseminasi dari CGP tentang budaya positif di SMP Negeri 2 Marga. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Rahayu Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Marga, yang saya hormati Bapak Ibu guru di lingkungan SMP Negeri 2 Marga. Berbahagia sekali saya hari ini, saya Iwayan Juli Ariana, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Tabanan, bersama saya Ibu Niputu Siska Ratnaulandari, juga calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan ini akan melakukan pengimbasan atau diseminasi materi pada modul 1.4 pada kegiatan guru penggerak tahun 2023. Pada kesempatan ini kami akan melakukan pengimbasan dengan tema budaya positif. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui, budaya positif merupakan suatu keadaan, suatu keniscayaan yang harus dibentuk atau diwujudkan dalam lingkungan belajar. Nah, budaya positif merupakan suatu keadaan yang mewujudkan siswa, mewujudkan murid agar bisa melaksanakan pendisiplinan diri yang lebih menekankan pada nilai-nilai kebajikan. Nah, untuk itu pada modul ini penguatan tentang budaya positif akan dilaksanakan untuk mendorong bagaimana murid bisa menyadari bagaimana untuk mewujudkan sebuah kedisiplinan diri yang berlandaskan pada motivasi atau hal yang melandasi dari dalam dirinya. Nah, pada kesempatan ini, budaya positif dikaitkan dengan pendisiplinan diri, kemudian motivasi, dan akan dilanjutkan dengan memberikan sebuah tuntunan kepada murid melalui pembentukan nilai-nilai atau penguatan nilai-nilai kebajikan. Dan untuk itu, untuk menguatkan keberadaan kita di sini akan dilanjutkan oleh sambutan dari Bapak Ketua Sekolah SMP Negeri 2 Marga tentang pengimbasan budaya positif ini. Untuk waktu kami persilakan. Cek satu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Pertama, terima kasih kepada Pak Wayan Juli dan Bu Putu Siska yang telah menyelenggarakan kegiatan diseminasi pada siang hari ini. Pertama-tama sebelum kami menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan ini, ya izinkan kami menyampaikan bahwa Bapak Tersekolah sedianya hadir pada siang hari ini. Jadi karena beliau ada kegiatan upacara pengabenan yang masih berlangsung pada siang hari ini, sehingga kegiatan ini dilimpahkan pelaksanaannya wakil pihak sekolah kepada kami di bagian kurikulum. Nah, harapan kami mudah-mudahan ya dengan ketidakhadiran beliau dan diwakilkan kepada kami itu tidak mengurangi hikmah dan makna dari pelaksanaan kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman ya sejawat, pertama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wayan Juli, kepada Bu Siska yang telah dapat melaksanakan ya pelatihan pendidikan dari CGP sehingga saat ini ya sudah berlangsung. Nah, tentunya dalam kegiatan ini kami dari pihak sekolah
tentu sangat berharap, ya sangat berharap sekali ya agar apa yang didapatkan, apa yang diperoleh selama mengikuti kegiatan CGP itu dapat diimbaskan kepada teman-teman kita, kepada guru-guru yang ada di SMP Negeri 2 Marga ini. Harapan kami ke depan tentu perubahan positif, lagi sekali perubahan positif yang lebih humanis ya terhadap proses pendidikan yang berlangsung di instansi kita ini bisa dapat berjalan lebih baik, berkesinambungan, tentu dengan melibatkan semua stakeholder yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema kegiatan pada hari ini yaitu desiminasi atau pengimbasan tentang budaya positif. Jadi sekilas tadi disampaikan oleh Pak Wayan Juli bahwa budaya positif itu ya sejatinya adalah mendekatkan, ada pendekatan yang Bapak Ibu yang kita lakukan terhadap anak didik dalam proses pembelajaran itu lebih mendekatkan pada pendekatan humanis. Bagaimana nanti ya kita menyadarkan anak didik tentang hakikat ya, tentang sejatinya apa sih, siapa sih mereka itu, sehingga apapun yang dilakukan ya sekali apapun yang dilakukan oleh peserta didik, oleh anak didik kita itu masih dalam koridor proses pembelajaran. Kita nanti tidak secepat kilat atau nanti segampang, atau tentu nanti memerlukan beberapa pertimbangan sebelum kita memutuskan atau mengambil suatu tindakan terhadap perilaku dari anak didik kita itu. Nah tentunya bagaimana strategi, bagaimana cara, teknik agar bisa sampai ke sana. Nah tentunya kami sangat berharap kepada Pak Wayan Juli dan kepada Bu Siska untuk bisa mengimbaskan ya teknik tersebut sehingga kami ya kita di sekolah ini bisa menerapkan pembelajaran nanti yang bersifat humanis dengan menerapkan nilai-nilai budaya yang positif kepada siswa. Bapak Ibu yang dihormati, ya demikian yang dapat kami sampaikan dalam kegiatan ini. Lagi sekali selamat kepada Pak Wayan Juli dan Bu Siska mengikuti proses pendidikan ini, dan tentunya kami sangat berharap pula kepada Bapak dan Ibu yang lain yang masih mengantre di belakang untuk mengikuti CGP. Mari kita ikuti kegiatan ini, ikuti setiap tahapan dan proses, karena sebagai sudah sering saya sampaikan bahwa legitimasi atau lisensi Bapak Ibu dalam proses selaku pendidik itu sekarang ini sangat tergantung pada proses CGP ke depan. Itu harapan kami. Jadi lagi sekali kami mohon maaf dan selamat berproses Pak Wayan Juli dan Bu Putri. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan pramesandi. Om Sandi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu. Waktu kami kembalikan ke Pak Wayan Juli. Baik, terima kasih Bapak Wakapulung yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan pengimbasan budaya positif pada modul 1 4 ini merupakan kegiatan dari komunitas belajar kita, yaitu Kompak Spenduma. Pada kesempatan ini kami akan mengimbaskan budaya positif, dan adapun rangkaian dari kegiatan ini meliputi konsep-konsep utama budaya positif. Dan untuk kesempatan pertama akan dibawakan oleh Ibu Putu Siska Ratna Ulandari untuk membawakan konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, dan keyakinan kelas. Untuk waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bapak Juli dengan Bapak Wakapulung. Untuk sebelumnya ya, sebelum saya masuk ke materi yang saya akan bawakan, mari kita ice breaking dulu ya, agar kita sehat ya, dalam artian hari ini kita melakukannya dengan gembira ya. Silakan Bapak Ibu kita berdiri sebentar.
Jebak ya. Oke, kanan. Kanan kiri tapuk tapuk. Tapuk tapuk. Tapuk tapuk. Tapuk tapuk. Nah. Kanan kiri kanan. Oke. Kanan kiri kanan. Kanan kiri kanan. Oke, kiri. Kanan. Oke, lagi dari depan. Oke, depan lagi. Depan lagi sekali. Oke, kanan. Yuk, lagi. Kanan kiri tapuk tapuk. Tapuk tapuk. Tapuk tapuk. Tapuk tapuk. Lagi sekali ulang. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih ya ice breaking hari ini ya. Sangat bergembira sekali ya, semoga Bapak Ibu tidak mengantuk. Nah, hari ini ya di sini ya kita akan belajar bersama ya, berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah SMP Negeri 2 Margo. Nah, paradigma belajar dengan teori Dr. William Glasser atau yang disebut dengan kontrol teori. Nah, di sini termasuk konsep-konsep kunci budaya positif. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol itu, yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya, nah sekarang Bapak dan Ibu yang dalam satu bangku ini ya, diumpamakan di sini ya menjadi dua orang ya, A dan B. Ya, seandainya Bapak menjadi seorang si A dan si B itu adalah sebagai yang akan merayu atau memarahi ataupun dari segi percobaan ini akan diberikan beberapa gangguan-gangguan agar Bapak bisa membuka genggaman tangan. Nah, si A ini akan menggenggam tangannya ya. Di dalam tangannya itu ada sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh si A. Ya. Nah, si A ini ya berperan ya sebagai pengontrol ya, dalam artian nanti untuk si B dia akan menjadi seorang yang mengganggu sampai pada akhirnya kalian akan membuka kepalan tangan kalian. Pertanyaan saya, untuk si A yang menjadi si A misalnya, apakah kalian akan membuka tangan kalian,
genggaman tangan kalian ketika kalian dimarahi, diganggu oleh si B. Mengapa? Jelaskan alasannya. Siapa yang mau sebelum saya jelaskan tentang konsep teori kunci budaya positif tentang perubahan paradigma? Mungkin ada yang bisa memberikan alasan satu saja. Misalnya seandainya kalian menggenggam sesuatu nih, teman sebelah kalian itu membuka secara paksa. Apakah Bapak Ibu akan membuka genggaman tangan itu atau tidak? Jelaskan mengapa. Mungkin Bu Rani bisa memberikan suatu penjelasan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Sesuai dengan ilustrasi tadi, ketika kita menggunakan sesuatu, kemudian temannya itu temannya seperti apa ya? Teman biasa. Baik itu teman dekat, baik maupun teman biasa. Artinya dia ingin mengerahkan segala cara untuk membuka genggaman yang ada, mau mencari barang berharga yang ibu miliki, misalnya seperti itu. Oke, menurut saya, ketika ada seseorang yang memaksakan kehendaknya untuk mengambil, anggap saja dia ingin mengambil sesuatu yang kita miliki atau hanya ingin melihat, sedangkan kita ingin menutupi itu. Nah, karena kalau itu memang ingin kita tutupi dan kita genggam, otomatis itu sudah invasi ya, sudah prinsip PKI. Jadi apapun yang terjadi, entah itu siapa yang ingin membukanya, ya tetap tidak akan saya. Baik, terima kasih Bu Rani, itu sangat bagus sekali ya. Nah, itu sangat berhubungan dengan stimulus responnya dan teori kontrol. Nah, di sini perubahan paradigma belajar Stephen R. Covey ya. Di sini dulu ya kita itu melakukan sesuatu itu dengan stimulus respon. Ya. Nah, sekarang itu dengan teori kontrol atau pilihan. Contohnya kita bisa lihat. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu. Namun dengan teori kontrol pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Dengan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti yang disebutkan oleh Bu Rani tadi. Terus stimulus responnya yang dulu ya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dengan teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Nah, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu teori kontrolnya adalah model berpikir menang dan menang. Seperti itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Bapak Juli tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep utama modul 1.4 budaya positif pada sesi 1, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Dan sesi kedua dibawakan oleh Bapak Juli nanti dengan konsep utama modul 1.4 budaya positif, yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol, dan yang keenam, segitiga restitusi. Baik, yang pertama saya akan jelaskan, paparkan yang di sini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tujuan disiplin dan makna disiplin. Tujuan disiplin ini adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi yang muncul dari dalam diri itu yang disebut dengan intrinsik. Nah, ini berdampak jangka panjang dan motivasi yang menjunjung nilai-nilai kebajikan untuk mencapai suatu tujuan yang mulia.
Nah, makna disiplin di sini dalam budaya kita, disiplin itu sering dikatakan atau dikaitkan dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, disiplin juga dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebenarnya disiplin yang dimaksud itu adalah disiplin yang membuat seseorang itu menggali ya potensi untuk mencapai tujuan yang mulia, yang dihargai dan bermakna. Nah, disiplin diri juga mempelajari cara untuk mengontrol kita, menguasai dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, disiplin juga dimaknai dengan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, maupun agama atau latar belakangnya. Nah, nilai-nilai yang merupakan poin besar dari sikap dan perilaku kita, nilai-nilai yang menjadi pondasi kita dalam berperilaku. Nah, di sini contoh nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang kita sudah terapkan selama ini di kurikulum Merdeka dengan 6 dimensi, yaitu profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, IBO Primary Years Program atau PYP juga sikap murid itu adalah bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, untuk kreativitas yaitu kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, contoh nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia kita dikenal dengan 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Ya, yang pertama itu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran atau amanah diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong guidelines and life skills. Nah, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, petunjuk hidup seperti penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, dan fleksibel, berorganisasi di sini, keteguhan hati, memiliki rasa humor, integritas, sumber pengetahuan, persahabatan, kehormatan, kesabaran, berinisiatif, pemecahan masalah dan tanggung jawab. Dan semua ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan. Next. Nah, dalam rangka menciptakan suatu lingkungan yang positif, maka kita sebagai warga di sekolah ini dan pemangku kepentingan itu perlu saling mendukung, ya, menghayati dan menerapkan nilai kebajikan yang telah kita sepakati dalam penerapan nilai-nilai kebajikan ini. Nah, perlu di sini adanya disiplin diri, disiplin positif ya tentunya yang tumbuh dari motivasi diri atau intrinsik. Yang kedua pembahasannya adalah yang saya akan paparkan motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar dan tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu berasal dari luar, dan motivasi intrinsik berasal dari dalam.
Diana Gosen dalam buku Restructuring School Discipline menyatakan 3 motivasi perilaku. Di sini saya langsung bagi 2 ya, itu berasal dari motivasi eksternal dari nomor 1 dan 2 dan motivasi internal. Nah, untuk motivasi eksternal itu poin 1 dan 2 itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi siswa atau murid itu melakukan yang namanya perilakunya itu berdasarkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah tingkat yang paling rendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, biasanya orang memotivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman. Misalnya dengan dia bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Berarti mereka itu memiliki sebuah ketakutan agar tidak kena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Imbalan itu misalnya seperti gratifikasi atau mungkin penghargaan yang lainnya ya. Nah, itu mereka melakukan sebuah tindakan yang mendapatkan pujian ya dari orang lain. Menurut itu mereka itu penting ya. Dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka, sebuah kebanggaan bagi mereka. Yang ketiga di sini termasuk motivasi internal atau tujuan disiplin positif sudah dipaparkan tadi, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Jadi ini internal ya dalam dirinya sendiri dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, baik itu nilai-nilai kebajikan yang mereka sudah terapkan. Nah, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai mereka yakini dengan hargai, dan mereka melakukannya karena ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut, seperti nilai-nilai yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, hukuman dan konsekuensi. Nah, saat terjadi pelanggaran terhadap keyakinan kelas atau sekolah, tentu terjadi tindakan penegakan terhadap keyakinan kelas atau sekolah tersebut. Umumnya tindakan tersebut berupa hukuman atau konsekuensi. Nah, hukuman yang pertama, hukuman itu bersifat menyakitkan. Ya, pada dasarnya anak-anak yang dihukum itu dia merasa dirinya disakiti, ya, dan tidak nyaman, biasanya spontan, ya. Murid takut dan merasa dipaksa oleh gurunya, dan mereka sekaligus membenci aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah seperti itu, hingga murid itu menjadi rendah diri sampai konsep dirinya menjadi buruk seperti itu. Nah, konsekuensi itu bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid untuk menghormati peraturan konsep diri yang baik. Namun hukuman dan konsekuensi ini masih bersifat eksternal, yang luar diri ya. Next. Nah, ini restitusi. Nah, restitusi ini ya, sebenarnya restitusi ini sudah kita terapkan, namun kita belum sadari. Ya, restitusi ini adalah membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, ya, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, penekanannya di sini adalah bukanlah pada perilaku atau tindakan, ya, namun untuk di sini berperilaku untuk menyenangkan orang lain, ya, namun yang di sini akan kita cari adalah sebuah solusi, ya, namun tujuan yang dicari juga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, ya, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, ya, menawarkan siswa itu bukan sifatnya paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi yang akan diberikan, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan contoh kasus yang tidak mengerjakan PR. Saya kasih contoh ini yang mana termasuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Guru menghukum murid
tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Ini kemungkinan pernah kita artinya alami ya, memberikan hukuman kepada siswa ya. Yang kedua, konsekuensinya itu guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya guru mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Namun untuk restitusi itu guru menanyakan alasan. Berarti ini ditanya dulu alasan mengapa murid tersebut tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas apakah dia langgar atau tidak, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya secara langsung berarti. Nah, dihukum oleh penghargaan ini Alvin On ya, memberikan teori memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jika diberikan dalam jangka waktu yang lama terus menerus, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Jadi anak-anak itu akan selalu ingin ya dari motivasi eksternal, dukungan dari beberapa guru ataupun temannya ya, bukan dalam dirinya sendiri. Yang kedua, penghargaan tidak efektif ya. Jika anak mengharapkan penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka dia akan merasa kecewa, tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi dia berpikir orang itu aja yang akan mendapat penghargaan. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan ya. Jadi jika anak diberikan penghargaan, dipuji di depan orang banyak, apalagi dengan teman-temannya yang memiliki ketidakmampuan seperti temannya yang diberikan pujian, maka dia akan merasa iri. Next. Nah, 4, penghargaan mematikan kreativitas. Nah, penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan menjadi kurang kreatif bila dijanjikan hadiah atau penghargaan, karena fokus utama adalah memperoleh penghargaan bukan mendapatkan hasil terbaik. Nomor 5, penghargaan menghukum. Nah, penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, contohnya sistem ranking. Anak mendapat ranking kedua akan merasa paling dihukum dibandingkan anak yang mendapat ranking pertama. Yang keenam, penghargaan mematikan motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa tersebut atau anak tersebut. Nah, saat anak bangga dan gembira terhadap pencapaiannya, maka sebenarnya ia sudah mendapatkan penghargaan alamiah. Nah, apabila kita memberikan penghargaan lain, maka kita akan mengambil kegembiraan alamiahnya saat itu dan mematikan motivasi intrinsiknya untuk terus mengeksplor pencapaiannya. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Selama ini mungkin kita sudah keliru ya. Di kelas kita sering membuat peraturan kelas atau mungkin kesepakatan kelas ya. Nah, mengapa keyakinan kelas? Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, pastinya itu adalah untuk keselamatan. Namun beberapa orang itu pasti berpikir bahwa ayo kita pakai helm ya, itu untuk mendisiplinkan diri dari aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah. Terus mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini pas Covid ya, lebih banyak sekali aturan-aturan tentang kesehatan. Nah, ini untuk kesehatan sebenarnya. Namun kelihatan kalau dalam peraturan itu anak-anak itu dipaksa, padahal ini dalam diri ini nilainya adalah sebuah kesehatan. Next. Keyakinan. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang dari suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna.
Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan oleh gurunya, apa nilai-nilai kebajikan di balik nilai-nilai tersebut dan apa tujuan utamanya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal yang sudah saya paparkan tadi, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang keempat, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Sesuai dengan kondisi kelas, sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, prosedur pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat masukan dari murid di papan tulis atau kertas besar sehingga anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapatnya dari muridnya. Nah, menyusun keyakinan kelas dan mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif yang dibuat oleh siswa menjadi kalimat positif. Mengkaji pernyataan-pernyataan yang dibuat bersama murid dan untuk menemukan nilai-nilai kebajikan dalam keyakinan yang dituju dari peraturan atau pernyataan tersebut. Meninjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak, hanya berkisar 3-7 prinsip agar mudah diingat oleh siswa tersebut. Nah, dan setelah keyakinan kelas selesai dibuat oleh warga kelas, dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan mendatangani keyakinan kelas termasuk guru. Keyakinan kelas selanjutnya diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah diletakkan agar mudah dilihat semua warga kelas. Apa dampak bagi siswa untuk membuat keyakinan kelas ini? Nah, dampaknya itu adalah siswa memahami tujuan dan makna dari keyakinan kelas sehingga bergerak dari dalam diri untuk menjalankannya. Yang kedua, siswa saling mengingatkan jika ada yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Yang ketiga, siswa menjadi nyaman dan belajar di kelas sesuai dengan keyakinan yang mereka sepakati bersama. Nah, ini contoh keyakinan kelas ya. Guru dan murid, ini dalam kalimat positif. Guru dan murid berdoa sebelum pelajaran dimulai. Mendengarkan dengan tenang saat guru dan teman berbicara. Berbicara sopan santun kepada teman dan guru. Meminta izin kepada guru untuk keluar kelas saat jam pelajaran berlangsung. Menjaga kebersihan kelas, tiket mengecek kebersihan kelas, mengumpulkan tugas tepat waktu, hadir tepat waktu, mengumpulkan tugas sesuai jadwal, mengerjakan ulangan dengan kemampuan sendiri. Ya, itu semua dalam dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati dan menghargai, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Baik, untuk sesi saya sudah berakhir, akan dilanjutkan oleh Bapak Juli. Silakan Bapak Juli. Baik, sekali lagi masih semangat Bapak Ibu? Masih ya. Baik, kami berdua dari CGP sangat berbahagia sekali bisa hadir di sini menemani Bapak Ibu dalam pengibasan budaya positif ini. Baik, sekarang saya akan melanjutkan pada sesi materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Baik, silakan lanjut. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati,
semua tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Jadi apapun yang kita ambil sudah merupakan hasil olah pikir, olah rasa, dan olah yang lainnya ya, yang sudah melibatkan motivasi, penimbangan, dan hal-hal yang bisa dikaitkan dengan sistem berpikir kita. Nah, di sini ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, artinya di sini murid melakukan sebuah pelanggaran. Nah, di sana disebabkan oleh adanya suatu kegagalan. Kegagalan dalam diri murid dalam mengidentifikasi kebutuhan dasarnya. Nah, ketika kebutuhan dasar seseorang ini terganggu atau tidak terpenuhi, maka individu tersebut, nah khususnya di sini, murid akan melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah respon. Nah, respon tersebut seperti yang kita saksikan di kelas, Bapak Ibu alami, responnya bermacam-macam. Nah, di sanalah muncul sebuah pelanggaran. Baik. Next. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang kita akan menyelam lebih jauh apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini kita memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, yang pertama survival atau bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar ini meliputi keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Nah, yang berhubungan dengan prinsip-prinsip di dalam pikiran kita, yaitu di otak kita namanya batang otak. Batang otak itu menekankan kepada kemampuan bertahan hidup berupa rasa lapar, haus, mempertahankan diri. Nah, ketika kita mendapati seseorang yang bertindak sangat agresif, itulah yang terjadi. Ketika kebutuhan dasar bertahan hidupnya terganggu, dia akan sangat agresif. Yang kedua adalah cinta kasih dan diterima. Nah, ini meliputi keintiman, keanggotaan, keterhubungan, dan hubungan. Nah, cinta kasih di sini diartikan secara psikologis. Ketika kita terhubung dengan seseorang, ketika kita menginginkan sebuah validasi dari sebuah hubungan dan itu tidak kita dapatkan, itu menurut beberapa penelitian sama tingkat rasa sakitnya seperti luka. Nah, kita lanjutkan dengan yang kedua, fun, yaitu kebutuhan dasar manusia, kesenangan, meliputi hiburan, kegembiraan, tawa, dan belajar. Nah, belajar di sini ketika seseorang itu mendapati situasi pembelajaran yang dia terima dengan kesenangan, menerima pembelajaran dengan senang hati, bisa dikategorikan kesenangan. Yang keempat adalah penguasaan. Kebutuhan dasar manusia berupa penguasaan. Nah, di sini berkaitan dengan kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Nah, bagaimana seseorang menempatkan dirinya agar memiliki penguasaan terhadap sesuatu yang menyangkut dari kompetensi, skill, dan hal-hal yang menunjukkan sebuah kemampuan, itu berkaitan dengan penguasaan. Dan jika ini terganggu akan terjadi sebuah pelanggaran. Yang terakhir adalah freedom atau kebebasan. Setiap individu secara alamiah di dalam dirinya menginginkan suatu kebebasan, memiliki keinginan untuk menentukan nasibnya sendiri. Nah, nanti kebutuhan dasar ini akan satu persatu akan saya ulas kembali dan ditajamkan dengan contoh-contoh. Secara umum kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang nantinya akan mempengaruhi kita dalam mengambil sebuah keputusan, respon terhadap sesuatu.
Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Seperti yang Bapak Ibu saksikan di tayangan, itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Fisiologis di sini artinya sesuatu yang bisa kita lihat secara nyata, berwujud secara fisik. Nah, untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Keberadaan kami di sini dalam pengimbasan budaya positif ini, bagaimana kita mengaitkan kebutuhan dasar ini dengan respon atau tindakan yang dilakukan oleh murid. Ketika murid melakukan pelanggaran, kita tinjau dari kebutuhan dasar berupa bertahan hidup. Ketika kita mendapati murid melanggar, kita seharusnya mengidentifikasi terdahulu apakah kebutuhan dasar bertahan hidupnya anak ini terganggu tidak. Misalnya kita bisa menanyakan, anak, kamu sudah makan hari ini? Banyak sekali pelanggaran yang bersifat sepele dihasilkan oleh rasa lapar dari murid itu sendiri. Kemudian ada rasa ketidakamanan dari murid. Nah, dari bertahan hidup ini merembet nanti kepada kasus pembulian. Bagaimana anak merasa tidak nyaman. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang guru agar cepat mengidentifikasi apakah anak ini terindikasi kebutuhan dasarnya terganggu atau tidak. Nah, dilanjutkan dengan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Nah, jika dikaitkan dengan kebutuhan biologis ini stadiumnya lebih lanjut, usia yang lebih dewasa. Nah, ini pun akan berpengaruh sangat kuat sekali bagi kita individu yang sudah mengalami masa-masa bereproduksi. Seperti itu. Baik, dilanjutkan dengan contoh yang sangat faktual. Yang pertama, kebutuhan hidup tentang makanan. Nah, banyak murid kita yang mengalami suatu ketidakmampuan sehingga makan pun sulit. Baru-baru ini ada fakta yang unik, anak membawa bekal tapi protein dari makanannya itu diambil dari ular. Ini wajar, tetapi ini hampir 30 tahun yang lalu. Dan sekarang ada situasi yang seperti ini. Nah, dibandingkan dengan kebutuhan dasar untuk hidup yang sudah terpenuhi di samping. Makanan, sandang, papan, dan rasa aman merupakan kebutuhan dasar yang sangat dasar sekali, menentukan sekali bagaimana anak nanti di kelas berinteraksi. Baik, lanjut. Nah, dilanjutkan dengan kasih sayang dan rasa diterima. Seperti sudah saya sampaikan pada pengantar tadi, di kelas kita mendapati anak dengan keragaman peserta didik yang luar biasa. Kita sering mendapati murid dengan latar belakang dari keluarga yang berantakan. Kita sering mendapati anak yang mendapati orang tuanya dalam masalah. Nah, cara mengambil keputusan anak dengan rasa kasih sayang yang rendah dan tidak ada rasa penerimaan tentunya akan berbeda. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, jika dikaitkan dengan kondisi murid, pasti Bapak Ibu pernah melihat bagaimana murid tidak punya teman. Dalam suatu ketika kita belajar, Bapak Ibu pasti pernah mendapati murid yang tidak dapat kelompok. Coba kita balik, kita rasakan bagaimana rasanya tidak dapat kelompok. Kita tidak bisa berhubungan dengan orang, tidak bisa mempunyai keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain. Nah, seperti yang Bapak Ibu saksikan di layar, kebutuhan ini adalah keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain, keluarga, pasangan hidup, teman kerja,
bahkan binatang peliharaan, dan di kelompok di mana kita bergabung. Seperti yang saya sampaikan tadi, akan memberikan akses yang luar biasa jika kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini bermasalah. Luar biasa sekali nanti dampak yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh kebutuhan dasar ini. Nah, Bapak Ibu, coba lihat di gambar yang di samping. Kalau kita perhatikan, ada anak yang jongkok menyuapi dan ada anak yang menerima. Ketika diperhatikan lagi, dia tidak ada kakinya. Ya, nah bagaimana jika anak itu tidak memiliki suatu kepekaan di kelasnya terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti yang lihat di sini? Tentunya anak ini akan sangat sedih sekali. Ya, ketika anak dibully, luar biasa sekali, luar biasa sekali dampaknya, seperti luka. Dan dibandingkan dengan penerimaan di samping, luar biasa sekali bagaimana anak tumbuh dan berkembang. Penelitian terbaru di Amerika diteliti sekelompok anak yang ditumbuhkan di lingkungan yang keras, itu di Brooklyn, di Los Angeles. Tingkat kekerasannya itu tinggi, dan dibandingkan dengan anak yang ditumbuhkan di lingkungan yang mapan, tingkat edukasi di wilayah tersebut tinggi, tingkat perceraiannya rendah, dan secara umum tingkat penerimaannya tinggi. Setelah diukur berdasarkan sampel, ternyata secara kuantitas ukuran otaknya berbeda. Anak yang ditumbuhkan di lingkungan yang keras tanpa kasih sayang, secara fisiologis kapasitas otaknya mengecil. Secara fisiologis, kemampuan berpikirnya tidak seperti anak yang ditumbuhkan di lingkungan yang penuh dengan penerimaan, supporting, artinya ketika kesalahan itu ada, bagaimana orang tua itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Siska tadi, merestitusi. Artinya mengembalikan anak ke kondisi awal, bukan menyalahkan anak, tetapi bagaimana anak itu dikembalikan kepada situasi awalnya, di mana dia harus menjunjung tinggi nilai-nilai. Nah, di sana kita akan lebih jauh membahasnya di segitiga restitusi. Lanjut. Nah, ini cukup menohok kasih sayang dan rasa diterima. Guru pilih kasih. Jika kita bisa memberikan kehangatan dalam kelas, bagaimana anak tersebut bisa tertawa lepas, merasakan kebahagiaannya, energi yang tersalur itu menyambung, energi positif diterima oleh anak. Ketika guru pilih kasih, kita pun secara tidak sadar pernah melakukannya secara tidak sengaja, hanya memberikan penguatan positif. Wah, kamu hebat. Tetapi frekuensinya sangat tinggi pada satu orang tertentu, ini akan memunculkan ekses yang luar biasa bagi yang lain. Bisa dikatakan seperti terhukum oleh Tuhan. Nah, dilanjutkan dengan penguasaan. Kebutuhan ini dikaitkan dengan mencapai sesuatu atas kompetensi, mencapai keterampilan, diakui atas prestasi. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, valuable. Ketika seseorang merasa dihargai, dia bisa memberikan sesuatu yang luar biasa tanpa mengharapkan balik, dan itu akan selalu melandasi seseorang. Jika dia dihargai oleh gurunya, oleh pasangannya, oleh lingkungannya, dia akan memberikan feedback, balikan, sumbangsi yang luar biasa. Nah, ini murid dengan penguasaan kompetensi yang tinggi. Bagaimana anak-anak di sini bisa mengaktualisasikan dirinya
memaksimalkan potensinya. Dan nantinya kebutuhan dasar ini akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Baik. Nah, seperti yang Bapak Ibu saksikan, anak-anak ini merupakan anak-anak yang berhasil untuk mengembangkan potensinya, keterampilannya terasa, kompetensinya dimiliki. Dan tentunya ini harapan kita semua sebagai guru agar mengarahkan dan mengharapkan semua anak berpartisipasi, memaksimalkan potensi dirinya, memaksimalkan kekuatan kodrat yang dimilikinya sehingga menguasai. Lanjut, penguasaan. Ini dari ketika murid gagal melakukan penguasaan atas dirinya. Perasaan murid yang gagal dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Di manakah posisi kita sebagai seorang guru? Nah, ketika murid berpikir, oh saya tidak bagus. Nah, disinilah peran kita mengangkat mereka, membesarkan mereka. Nah, lanjut. Nah, kebebasan. Kebebasan merupakan kebutuhan dasar yang sangat luar biasa efeknya. Dan kebebasan memberikan peluang bagi anak untuk mengekspresikan diri. Baik. Nah, dalam pembelajaran kita bisa memberikan ruang kebebasan bagi siswa, bagi murid untuk menuangkan kreativitasnya dalam pembelajaran. Dalam mewujudkan karya-karya, kita sebagai guru mengarahkan dan murid-murid melakukannya dengan kreativitasnya sendiri. Nah, ini yang terjadi ketika kebebasan keluar dari kodrat. Lanjut. Nah, yang kelima adalah kesenangan. Ketika mencari kesenangan menjadi sebuah kebutuhan mendasar, disinilah kita sebagai seorang guru harus memadukan bagaimana pembelajaran itu menjadi kesenangan bagi siswa, bagi murid. Ketika murid berhasil menguasai materi dan bilang, aha moment, oh, aha ini jawabannya. Dan mereka melakukannya dengan sendiri, atas usaha sendiri, dan di sana murid berasa senang. Nah, ketika kesenangan melandasi kegiatan murid, hasilnya akan seperti ini, seperti yang Bapak Ibu melihat, anak luar biasa tampil dengan bakatnya yang dilandasi dengan kesenangan. Nah, ini juga pengalaman yang bermakna, pengalaman bagaimana anak memaknai kegiatan ini dengan pengalaman-pengalaman positif. Nah, ketika pembelajaran dihasilkan dengan senyuman, mungkin ini bisa dijadikan tolak ukur bahwa murid melakukannya dengan senang hati dan penguasaannya pasti akan lebih baik ketika dibandingkan dengan pembelajaran yang dipaksakan. Baik. William Glasser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Seperti itu Bapak Ibu, kebutuhan dasar luar biasa sekali mempengaruhi anak dalam menentukan keberhasilannya berproses. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan posisi kontrol. Ini materinya sangat menarik bagi saya, sangat baru. Karena baru menyadari, oh ternyata kita sudah menjalani peran ini, hanya saja belum teridentifikasi. Ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, sekarang kita akan telah satu persatu. Posisi penghukum. Nah, posisi kontrol di sini adalah bagaimana peran Bapak Ibu menempatkan diri agar pembelajaran sukses. Bapak Ibu setuju pembelajarannya akan sukses? Setuju. Sekarang bagaimana ketika anak itu melanggar?
tentunya kita akan mencari sebuah solusi, mengambil sebuah peran. Ketika kita yakin, oh solusi ini akan berhasil, makanya kita akan menentukan sebuah posisi yang tepat. Tetapi yang menjadi garis bawah di sini adalah bagaimana proses pendisiplinan siswa, pendisiplinan murid berakhir dengan proses menguatkan nilai-nilai, bukan berakhir dengan kedisiplinan yang berakhir dengan rasa luka. Saya bagus, tetapi ada sesuatu yang mengganjal. Kemarin ada murid setelah tidak tersadar saya dengar mereka bercakap-cakap dengan temannya di luar sekolah, di luar kelas. Aku senang dengan pembelajaran hari ini, tapi aku gak bahagia. Luar biasa sekali. Kenapa anak ini bisa berkata seperti itu? Ketika seorang penghukum menggunakan hukuman fisik, ini akan menimbulkan rasa luka. Luka yang mendalam, bekasnya bertahun-tahun, bahkan sampai kita punya anak bahkan masih tua, nanti saat tua pun akan terima. Lanjut. Ciri-ciri dari penghukum: nada tinggi, bahasa tubuh dengan mata melotot, jari tangan menghardik menunjuk-nunjuk, untung tidak digigit. Kemudian dampaknya adalah murid akan marah, kecewa, bisa menimbulkan dendam, membenci guru tersebut. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran berhasil, yaitu cara dia. This is my way. Mungkin itu adalah warisan dari era kolonial dan penjajahan, dan itu berhasil di zamannya, tetapi tidak relevan untuk saat ini. Baik, lanjut. Nah, yang kedua adalah posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini ampuh untuk membuat anak tersadar secara cepat kesalahannya, akan mereka sadari dengan cepat, tetapi menimbulkan rasa sedih yang mendalam pada hati anak ketika dia hening. Kata-kata yang sering diucapkan, ibu kecewa sekali dengan. Apalagi yang mengatakan tersebut adalah guru favoritnya, guru yang paling cantik di sekolah, yang paling dikagumi, berkata, saya kecewa padamu. Wah, bisa sekali deh. Bagaimana coba kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat seperti itu? Jangan bilang ya bu, pasti itu kata-kata mereka. Ketika anak menutupi kesalahan, dan sebuah kesalahan ditutupi oleh kesalahan yang lain, dan ini tidak akan pernah ada akhir. Dilanjutkan dengan posisi ketiga, dilanjutkan dengan ciri-cirinya. Membuat dengan nada suara halus, sedih, merapat pada anak, lesu, murid hasilnya akan merasa bersalah. Tidak seperti posisi menghukum, di mana anak melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan dengan tiba-tiba meletus amarahnya, bisa menyakiti dirinya ataupun orang lain. Ini berdampak laten, dia terselubung. Lanjut. Posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini kita menempatkan diri sebagai teman. Ini sering kita lakukan Bapak Ibu. Sebagai teman, kita menyadarkan anak dengan posisi teman, dengan kata-kata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa. Nanti jangan diulangi lagi ya. Bereskan semua ini. Nah, itu tidak berasal dari dalam hatinya, tetapi dari luar, motivasi dari luar. Lanjut. Nadanya ramah, bahasa tubuhnya akrab, merapat pada murid, senyum dan jenaka. Dampaknya adalah murid akan merasa senang, akrab dengan guru. Hal yang lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Benar sekali. Tidak bisa digeneralisir, anak ini akan melakukan hal yang sama dengan guru yang lain, karena posisi teman itu diposisikan oleh guru-guru tertentu. Lanjut. Dan yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Seorang guru mendisiplinkan murid dengan alat-alat ukur yang dia punya. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini ampuh sekali. Murid tidak akan bisa menjawab apapun, tetapi
ini tetap motivasinya dari eksternal. Ketika anak ditunjukkan daftar nilai, lihat daftar nilai kamu. Sedangkan kamu bercita-cita sekolah di sekolah unggulan. Sedangkan nilainya ini 75, bagaimana kita akan bersaing? Cukup dengan posisi pemantau seperti itu, anak akan merasa rendah diri. Tetapi ini ampuh, tetapi tetap ini dari luar, tidak dari dalam hati mereka untuk berguru. Ciri-cirinya adalah nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Catatan-catatan data nilai. Nah, yang terakhir adalah posisi control manager. Ini adalah posisi puncak dari peran seorang guru. Bagaimana seorang guru itu mengkombinasikan suatu pendekatan yang mempersilahkan murid agar mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Dimulai dengan menstabilkan emosinya terlebih dahulu, memvalidasi tindakan-tindakan salah yang sudah diperbuat, kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai atau kebajikan atau hal-hal yang positif yang menjadi target, hal-hal positif yang menjadi tolak ukur dari murid tersebut. Nah, dengan demikian, jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman atau pemantau apabila seorang manajer tidak bisa memposisikan diri. Nah, disinilah posisi dari seorang manajer harus konsisten menerapkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikian untuk sesi peran guru. Ada 5 posisinya, ada 5 posisi kontrol. Dan kita lanjutkan next dengan segitiga restitusi. Nah, peran guru sebagai manajer tadi ditajamkan dengan segitiga restitusi. Artinya, ketika ada masalah, kita akan menyelesaikannya dengan alur 3 sudut. Ada 3 buah tindakan yang akan dilakukan oleh guru. Lanjut. Seperti yang disampaikan tadi, restitusi adalah sebuah cara mengembalikan identitas murid. Sebuah cara untuk mendisiplinkan murid secara positif. Restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi memberikan kesempatan pada murid untuk memperbaiki kesalahannya dan menanamkan nilai kebajikan dan keyakinan. Lanjut. Nah, tahapannya adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini kita menstabilkan identitas murid terlebih dahulu. Ada murid yang marah, kita tenangkan marahnya. Murid yang sedih, kita tangani dulu sedihnya. Jangan masalahnya dulu diambil. Kemudian katakan bahwa kesalahan itu adalah alami dilakukan semua orang. Tetapi kemudian dilanjutkan dengan sebuah tindakan validasi. Ini benar tidak? Ketika anak sudah stabil emosinya, baru kita masuk ke identifikasi tentang permasalahannya. Apakah ini layak dilakukan atau tidak? Dan itu namanya adalah validasi tindakan salah. Ketika anak memvalidasi tindakannya salah dan benar, kita sudah pada tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan salah. Ketika tahapan kedua ini sudah berhasil kita lakukan dan anak sudah menyadari kesalahannya, ini harus digarisbawahi dahulu. Anak sudah menyadari kesalahannya, langsung dikaitkan dengan keyakinan atau nilai kebajikan yang ingin dicapai. Tujuan kamu kesini untuk apa? Keyakinan kelas apa yang harus ditingkatkan? Nah, tahapannya seperti ini: menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menyanyikan keyakinan. Dilanjutkan dengan sisi pertama, menstabilkan identitas, yaitu kita bisa memberikan dengan kalimat seperti ini: berbuat salah itu tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita bisa menyelesaikan ini, kamu berhak merasa begitu. Artinya, ketika orang merasa benar atas tindakan salahnya, kita tidak bisa serta-merta memotongnya langsung, Kak, itu akan ada benturan. Nah, kita mulai dengan menstabilkannya ini dulu. Baru kita giring sedikit demi sedikit pada tahap selanjutnya. Validasi tindakan salah, yaitu validate the misbehavior.
Ketika kita sudah berhasil pada tindakan stabil tadi, kita lanjut ke validasi. Nah, contoh kalimatnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, di sini kita validasi bahwa dia mempunyai alasan. Lanjut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, disinilah fungsi kita sebagai manajer mengaitkan nilai-nilai yang harus kita peroleh, nilai-nilai kebajikan yang harus ditanamkan oleh murid. Dan di sini berdasarkan nilainya, murid akan merestitusi tindakan. Dia akan menemukan jalan keluar atas tindakan salahnya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semua? Nah, setelah anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut dan menemukan solusinya. Jadi, ketika 3 tahap itu sudah dilakukan, anak akan mampu menemukan solusinya. Baik, ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Kita melakukannya perlahan dari menstabilkan emosi dulu, validasi tindakan salah, dan akhirnya bisa menanyakan keyakinannya sehingga solusi bisa ditemukan anak tersebut. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, besar harapan saya secara pribadi dan Ibu Siska, pengimbasan budaya positif ini memberikan manfaat. Nah, yang menjadi target dari kegiatan ini adalah kita mampu memberikan tuntunan bagi anak. Bagaimana menemukan budaya positif? Bagaimana kegiatan itu dilaksanakan secara disiplin, tetapi dengan garis bawah tidak ada perasaan duka yang tertinggal dalam hati anak. Satunya cara yaitu memerankan fungsi sebagai guru dalam menerapkan segitiga restitusi dalam mengatasi siswa-siswa yang bermasalah. Dan sekarang kita lanjutkan dengan membuat keyakinan kelas yang sikap. Melalui pengimbasan ini kita akan belajar nanti membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan juga dilakukan di platform Merdeka Mengajar melalui komunitas belajar kita. Apabila kita nanti menuntaskan modul ajar pembelajaran di PMM, ada nanti upload keyakinan kelas. Itu bisa dipakai sebagai salah satu persyarat mendapatkan sertifikat. Nah, sekarang Bapak Ibu akan membuat peraturan kelasnya terlebih dahulu. Peraturan kelasnya diawali dengan kata tidak boleh. Dari peraturan kelas itu kita akan berubah menjadi keyakinan kelas. Nah, sekarang saya akan bersama Ibu Siska akan membagikan post-it ini, berikan sebuah keyakinan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan belajar membuat keyakinan kelas. Diawali dengan membuat peraturan kelas terlebih dahulu. Kita akan merubahnya menjadi keyakinan kelas. Sekarang Ibu Siska tolong bagikan kertasnya. Oke, Bapak Ibu, untuk yang kertas yang berwarna kuning ini adalah peraturan kelas. Nanti sifat kalimatnya adalah peraturan kelas adalah negatif ya. Untuk yang warna hijau ya, ini akan berisi kalimat positif, perubahan dari kalimat peraturan kelas gitu. Saya akan bagikan dua. Baik Bapak Ibu, silakan tuliskan dulu kalimat untuk peraturan kelasnya. Bagi yang sudah, silakan Bapak Ibu menempel di depan di sebelah kanan peraturan kelas dan di sampingnya adalah keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu membuat dengan
kata-kata yang positif, menunjukkan nilai-nilai. Minggu saya aja sendiri ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Ibu sudah membuat peraturan kelas dan merubahnya menjadi nilai-nilai positif. Dan sekarang Ibu Siska akan membacakan hasil kesimpulan dari peraturan kelas yang dirubah menjadi keyakinan kelas. Silakan Ibu Siska. Baik, terima kasih Bapak Juli ya. Bapak Ibu, terima kasih sudah membuat peraturan kelas yang diubah menjadi kalimat positif yang sudah tertera di keyakinan kelas. Nah, di sini di peraturan kelas Bapak Ibu membuat, setelah disimpulkan ya, murid tidak boleh terlambat mengerjakan tugas piket. Namun Bapak Ibu sudah menggantinya dengan kalimat positif, yaitu keyakinan kelas bertanggung jawab mengerjakan tugas piket. Yang kedua, tidak mencontek saat ulangan. Keyakinan kelasnya adalah bersikap jujur. Nah, peraturan kelas yang ketiga, tidak boleh ribut saat pembelajaran berlangsung. Nah, keyakinan kelasnya bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Yang keempat, tidak boleh mengganggu teman. Keyakinan kelasnya saling toleransi antar teman. Peraturan kelas yang kelima, tidak boleh mengotori kelas. Keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Pak Juri. Baik Bapak Ibu, demikianlah keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat. Nah, luar biasa sekali Bapak Ibu sudah mampu mengubah dari kalimat negatif menjadi kalimat-kalimat yang memunculkan nilai-nilai kebajikan. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu penerapannya di kelas. Bagaimana jika anak melanggar, maka itu akan segera dikaitkan dengan keyakinan kelasnya. Nah, seperti itu, dan di prosesnya ketika anak melanggar, kita restitusi dengan pelanggaran yang dibuat dan diarahkan ke keyakinan kelas mana yang harus ditingkatkan pada perilakunya. Baik Bapak Ibu, demikianlah rangkaian dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Dan sekarang kita lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab. Kami persilahkan. Ya, silakan Pak Wudi. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya pribadi ini menganggap suatu paradigma yang luar biasa, ya. Paradigma baru dari apa yang kita alami sebelum-sebelumnya. Ini sangat luar biasa sekali dan saya sangat setuju. Tapi mungkin penerapannya itu belum sepenuhnya, karena bagaimanapun mindset kita itu masih seperti mindset lama. Senang kalau kita menghukum, bukan senang gimana, agak merasa puas kalau kita bisa menghukum siswa yang seperti itu. Jom, kalau sudah diam, oh saya hebat berarti. Nah, seperti itu bisa. Dari pemaparan tadi ternyata itu kurang tepat. Ya.
Disiplin itu yang saya tangkap itu tadi harus muncul dari dalam diri atau sifatnya yang intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang seperti itu yang saya tangkap tadi. Mohon maaf kalau salah. Ya. Nah, bagaimana nanti kalau ini betul-betul diterapkan, ya? Dan saya ingin nanti ada yang memang betul menerapkan dan bisa nanti berbagi praktek baik tentang penerapan ini. Misalnya Pak ya, atau tidak menutup kemungkinan yang lain. Oh ternyata dengan saya begini menjadi hasilnya lebih baik. Seperti yang sudah diterangkan tadi. Nah nanti bisa dipraktek baikkan. Kita berbagi praktek baik. Ini terkait juga dengan komunitas kita, kegiatan komunitas kita. Nah yang kedua, nah bagaimana tanggapan Ibu Putri Siska, Pak Yanduri dan rekan-rekan yang lain juga tentang sistem ranking yang masih terus terang masih kita terapkan beserta dengan produk turunannya, yaitu berupa juara umum yang seperti itu. Padahal seperti yang dikatakan tadi, sistem seperti itu sudah tidak relevan. Nah, bagaimana kita menanggapi hal tersebut? Dan hal yang bisa saya simpulkan lagi, yang ternyata pemahaman saya terutama itu keliru, yaitu sistem punishment and reward itu ternyata keliru. Menghargai saja sudah menghukum, apalagi menghukum, kan gitu. Sekarang sedikit tidaknya saya sudah mempunyai pemahaman. Nah, yang kedua, mari kita diskusikan bersama-sama tentang sistem ranking tersebut. Terima kasih. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Pak Putu. Luar biasa sekali adanya sebuah penghargaan kepada anak dengan menghargai keadaannya sendiri. Artinya kita sebagai seorang guru bisa menghargai keberadaan dari anak tersebut. Nah, terlepas dari kemampuannya sendiri. Nah, seperti yang Bapak Putu sampaikan tadi, relevansi dari hukuman itu memang tidak tepat. Dan penghargaan pun jika diberikan secara berlebihan tentunya akan tidak tepat juga. Nah, kembali kepada pertanyaan kedua, bagaimana sistem ranking itu pada proses pembelajaran? Jadi pada proses pembelajaran yang dilaksanakan pada kurikulum Merdeka, ditiadakan posisi ranking tersebut dengan dasar berpikir bahwa penghargaan atau reward yang tidak tepat bisa berdampak buruk. Seperti yang Bapak Putu sampaikan tadi, tepat sekali. Jangankan memberikan penghargaan yang bisa menjadi suatu masalah, apalagi hukuman seperti itu. Nah, kita di sini tentunya akan lebih menguatkan lagi penerapan di kelas. Bagaimana kita lebih menghargai anak, dan proses restitusi sudah dijalankan oleh Ibu Siska tadi. Bisa langsung contoh nyata bagaimana anak dengan nama yang saya tidak sebutkan, dia sangat nakal sekali dan jauh dari kesan disiplin, tetapi tadi anak tersebut menangis sedih karena merasa dihargai. Baru kali ini dia mengatakan ada yang peduli pada dia, karena selama ini kita tidak menanyakan apa alasan dia melanggar. Ternyata alasannya adalah kesehatan. Anak tersebut mengalami alasan kesehatan pada kantung kemihnya, dan itu yang membuat anak tersebut sering meninggalkan pelajaran. Sehingga bagi kita, Bapak Ibu guru yang tidak memahami hal tersebut, anak itu terkesan meninggalkan kelas tanpa izin dan berulang. Baik, Bapak Putu, semoga kita bisa menerapkannya, dan semoga ini menjadi langkah awal bagi kita untuk menerapkan bagaimana disiplin diterapkan secara positif dan membesarkan hati anak
dan bagaimana mengembalikan identitas gagal anak ke jalannya yang tepat agar bisa anak kembali kepada kepribadian yang baik sesuai dengan kodrat dan kemampuannya. Baik, dibuka lagi satu penanya. Baik, silakan Pak Agus. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini Tian tertarik dengan segitiga restitusinya Niki ya. Nah ini menurut Tian hal yang baru Niki. Nah kebetulan Tian ngajar di kelas 8G. Di sini mungkin Bapak Ibu guru yang lain juga tahu ya. Di kelas 8G ada beberapa orang anak itu sering sekali dia melakukan pelanggaran. Bahkan berulang kali dia masuk BK. Mungkin karena hal pelanggaran yang sama ya. Dan saat saya mengajar juga anak itu sering sekali dia permisi kencing, tetapi kenyataannya dia ada di kantin. Nah, yang saya tanyakan di sini kira-kira bagaimana penerapan restitusi itu terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik secara berulang-ulang. Nah, mungkin cuma itu aja yang saya tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bapak Agus. Bagaimana penanganan pada anak yang berulang melakukan pelanggaran dengan menggunakan segitiga restitusi? Baik, dari Ibu Siska, silakan tanggapannya. Baik Bapak Agus, terima kasih pertanyaannya. Nah, jika dalam satu kelas ada siswa yang membuat kesalahan yang berulang kali, pertanyaan saya dulu, apakah Bapak Agus sempat melaksanakan tindakan restitusi sebelum artinya melakukan hal yang lain, meminta kamu menjelaskan yang lain? Mohon maaf, untuk restitusinya mungkin yang belum sempat dilakukan. Saya cuma mengingatkan saja dia ketika dia ketemu di kantin saat jam pelajaran. Jadi kenapa kamu di kantin saat jam pelajaran? Masuk dulu ikuti pelajaran dulunya di kelas. Berarti dalam tahapan segitiga restitusi ini Bapak Agus baru melaksanakan menstabilkan identitas. Jadi menanyakan anak itu ya melakukan kesalahan ke kantin. Nah, dalam tahapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, jika anak tersebut melakukan kesalahan seperti itu, yang pertama menstabilkan identitas itu kita ajak anak itu bertanya kepada dia, apakah memang benar Odi melakukan, artinya dibilang sama temannya tadi ke kantin atau bolos. Itu untuk yang namanya menstabilkan identitas. Dan di sini juga kita sebagai guru adalah mengucapkan tindakan yang dilakukan oleh Odi ini adalah manusiawi. Ya, artinya kesalahan itu tidak selalu orang itu selalu benar ya. Jadi kesalahan itu manusiawi. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi menanyakan alasan mengapa Odi itu melakukan hal itu. Anak itu pasti akan memberikan alasan. Mungkin karena alasannya mungkin lapar ya di jam, mungkin sempat waktu pagi belum sarapan atau yang lain. Nah, dari validasi tindakan kita menanyakan alasan, kita akan menggiring siswa tersebut menemukan solusinya dengan menanyakan keyakinan di sini. Nah, anak ini menanyakan keyakinan ini nanti menemukan nilai-nilai kebajikan atau mungkin keyakinan kelas apa yang mereka langgar, sampai pada akhirnya anak tersebut yang namanya menemukan solusi, memecahkan solusi seperti itu. Namun jika itu tidak bisa ya, kita sebagai yang paling terakhir ya, tadi ada restitusi yang pertama kita ambil. Tapi kalau itu diulang-ulang, kita bisa masuk ke konsekuensi. Mungkin ditambahkan oleh Pak. Baik, terima kasih Ibu Putu. Baik, jika tindakan pelanggaran ini diulang, kita selesaikan dulu dengan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, segitiga restitusi ini valid.
Artinya, jika ada suatu pelanggaran yang berulang, berarti ada langkah-langkah dari segitiga restitusi ini yang belum tepat dilaksanakan. Jadi, kita akan mengevaluasinya kembali pada pelanggaran yang berikutnya. Tetapi, jika dalam suatu batas tidak ada suatu perubahan, dan ini sangat jarang sekali, itu baru diturunkan grade-nya sampai konsekuensi. Nah, biasanya sampai konsekuensi saja anak sudah melakukan tindakan perubahan. Karena apa? Ketika konsekuensi itu dijalankan secara ketat, tidak ada jalan lain, tidak ada jalan untuk menghindar lagi. Sehingga dapat Tian simpulkan, hukuman akan bisa dihindari. Dengan konsekuensi yang kita sepakati, levelnya yang ditentukan, karena hukuman itu sendiri sifatnya adalah spontan. Kalau dia disepakati, itu bukan hukuman lagi, dia adalah konsekuensi. Apapun itu, walaupun itu tindakan yang sangat keras, jika itu dilakukan bersepakat oleh kedua belah pihak, itu adalah konsekuensi. Dan jika itu hanya sekedar pelampiasan emosi guru, sifatnya spontan, mempermalukan, itu bisa dikategorikan hukuman. Baik, seperti itu Bapak Agus, mohon tanggapannya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Nah, nanti kita terapkan bersama-sama ya sistem ini. Saya juga tertarik dengan ini, saya punya keinginan untuk menerapkan segitiga restitusi ini. Mohon nanti dibimbing ya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya Yoyan Juliana dan Ibu Putu Siska Ratna Wulandari mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas ketekunan Bapak Ibu dalam mengikuti pengimbasan budaya positif ini. Harapan saya, kegiatan ini tidak berhenti di sini, tetapi menjadi landasan kita, menjadi tolak ukur kita dalam melakukan penanganan terhadap murid-murid yang kita sayangi. Kitalah yang mengarahkan mereka. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan mengaturkan Pramo Santi, Om Santi Santi. Ya, terima kasih.